خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Al-Ustadz Dr. K.H. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA beserta rombongan di Ma'had Al-Quds li Tahfidzil Quran. Mengawali acara pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Zian yang akan membacakan surat As-Saff dari ayat 10 sampai dengan ayat 14. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, pembukaan, tari Aceh, sambutan, penyerahan kenang-kenangan, dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti, pemutaran video, doa, dan diakhiri dengan penutup. Ucapan rasa terima kasih kami atas kunjungan Bapak Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Al-Ustadz Dr. K.H. Muhammad Hidayat Nur Wahid MA beserta rombongan. Kami segenap santri Ma'had Al-Quds mempersembahkan karya seni anak bangsa Tari Aceh.
ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh pimpinan Ma'had Al-Quds li Tahfidzil Quran kepada ayahanda tercinta. Dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa bidada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Usikum wa ayyaya nafsi bi taqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami selaku keluarga besar Ma'had Al-Quds li Tahfidzil Quran berterima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua MPR RI Al-Ustadz Dr. Al-Haj Hidayat Nur Wahid MA beserta selanjutnya kepada pewakif tanah yaitu Pak Haji Yanto beserta seluruh aparat penegak hukum, aparat instansi penegak hukum Republik Indonesia, jajaran Kapolsek, Kapolres, dan Ramil dan sebagainya beserta seluruh partisipan maupun yang sudah membantu dalam terlaksananya acara peringatan peresmian Masjid Pusaka yang insya Allah kita akan selenggarakan sesaat lagi. Mudah-mudahan acara ini dapat menuai manfaat, keberkahan dan ridho maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya perlu saya sampaikan bahwasannya lembaga Ma'had Al-Quds li Tahfidzil Quran ini berdiri di tahun 2015, tepatnya di bulan September tahun 2015. Mungkin tanggalnya masih saya cari, insya Allah. Saya lupa waktu itu. Tapi tepatnya di tahun 2015 di bulan September. Perlu kita ketahui bersama, saya sampaikan bahwasannya perintisan lembaga ini bermula dari niat ketika Al-Ustadz Al-Haj Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Salat Gontor, suatu ketika beliau memanggil saya. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau. Waktu itu saya mengabdi di pesantren beliau bernama Ma'had Al-Muqaddasah selama 8 tahun kurang lebih. Banyak di saat-saat beliau 4 mata langsung bersama saya, baik dalam keadaan malam maupun siang. Seingat saya waktu itu saya habis mengajar ngaji dari Masjid Jami Al-Muqaddasah. Beliau sedang duduk-duduk di pinggiran gedung pengasuhan santri. Di situ ada pengasuhan santri, ada administrasi di pojok. Saya lupa nama gedungnya itu. Ustaz Basit mungkin tahu itu. Osama, ya. Tamam, namanya gedung Osama. Saya dipanggil sama beliau. Habis, nama saya Maksum ya. Habis ngajar ngaji, Sum. Iya, Ustaz. Ini sekelumit sejarah saja, cerita. Saya ada pesan buat kamu. Nah, kamu dengar saja, kamu simpan saja. Pertama, kalau kamu pingin punya lembaga pendidikan sendiri, pertama, jangan nunggu umur 40. Ya, ingat sekali lagi, Som.
kalau kamu ingin punya lembaga pendidikan sendiri, pertama jangan nunggu umur 40. Sama juga dengan orang mau buat ATM tapi nunggu punya uang banyak, salah kata beliau. Buat ATM dulu baru isi yang banyak. Sama juga dengan orang mau menikah nunggu punya kasur dulu. Beliau menyampaikan begitu. Salah itu, Sob. Nikah dulu baru cari kasur. Yang ada kalau cari kasur dulu, akhirnya kasurnya maaf di mana-mana, katanya begitu. Paham ya? Ya, Zat. Itu yang pertama. Jangan nunggu umur 40. Waktu itu umur saya sekitar 27. Yang kedua, kalau kamu mampu menampung satu dulu. Tiga dulu. Tiga ini akan jadi 13, 30, 300, 3000 dan seterusnya. Yang ketiga, billah, fillah, ma'allah, lillahi ta'ala, bismillah. Yang terakhir, lebih baik kamu menjadi kepalanya ikan teri daripada ekornya ikan paus. Bas, ibda. Mulai saat itulah saya pribadi memiliki mimpi, Ustaz, Pak Haji. Saya bermimpi memiliki pesantren tahfidz usia dini. Karena itu background saya. Karena saya masuk di Muqaddasah, di pesantren Muqaddasah 93 di umur 7 tahun. Karena background saya pesantren usia dini, bismillah. Saya berniat ingin memiliki pesantren tahfidz usia dini yang insya Allah kita gratiskan. Alhamdulillah, saya keluar dari Al-Muqaddasah di tahun 2014. 2015 saya bertemu sama insya Allah pewakif tanah bernama Pak Haji Yanto dan Bu Haji Yanti. Walau alam, ceritanya panjang dan nggak mungkin saya ceritakan di sini. Kalau mau face to face saja. Begitu. Itu sekelumit sejarah cerita di mana bermula awal niat untuk merintis pesantren tahfidz usia dini ini, Pak Haji, Ustaz. Alhamdulillah, saat ini kami sudah berjalan kurang lebih selama 4 tahun dan baru di tahun 2020 ini baru masuk tahun kelima dengan santri perdana 16, kemudian menambah lagi 37. Ini runutnya ya, kemudian bertambah lagi 49, kemudian nambah lagi 91 tahun ini. Di tahun 2020 kemarin pendaftaran tanggal 14 Desember 2019, sekarang sudah mencapai 163. Target kami sampai ribuan pun insyaallah. Doakan istiqomah, sehat, panjang umur, berkah, manfaat, diridhoi serta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 160, sampai ribuan pun kalau Allah ridho, doakan insyaallah kita gratiskan. Amin ya Rabb ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin yang boleh saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sampaikan kembali, inilah Ma'had Al-Quds li Tahfidzil Quran dengan segala kekurangannya, dengan segala duka suka dukanya. Doakan kami dimanapun antum berada, doakan kami hanya dalam 6 kategori saja: sehat, sabar, ikhlas, ridha, istiqomah, manfaat dan berkah. Bi'aunillah, biidnillah, Allah musta'an insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan apabila ada yang kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih, ahlan wa sahlan, kedatangan Ustaz, Pak Haji, semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran antum semua. Mudah-mudahan acara kita hari ini adalah acara yang selalu mendapat restu dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Naltaqikum fil mustaqbal insyaallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Selanjutnya, sambutan Bapak PLT Bupati Cianjur yang diwakilkan oleh Asda 1 Cianjur. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua MPR RI yang begitu kita pemilihan, Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid. Alhamdulillah kami bisa bertemu. Yang saya hormati Ketua Yayasan, donatur, hadirin hadirat yang berbahagia di sini, juga Pak Camat dengan unsur Porko Pincam, juga dari Kapolres yang mewakili, dari Pak Dandim, dari unsur Porko Pimda Kabupaten Cianjur, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Di sini juga ada Pak Asisten 2. Sebelum menyampaikan sambutan Pak Bupati, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf Pak dari Pak Bupati yang sedianya dari jadwal berkenan hadir hari ini, namun karena jadwal yang begitu padat sehingga hari ini beliau ada di Kecamatan Pakokar untuk mengikuti rangkaian kegiatan-kegiatan Pak Bupati bersama masyarakat dan unsur pemerintahan kecamatan. Beliau menyampaikan salam kepada Bapak Wakil Ketua MPR beserta seluruh warga masyarakat yang hadir pada hari ini. Baik, perkenankan kami menyampaikan sambutan Pak Bupati pada peresmian Masjid Ma'had Al-Quds Litahfidil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Kiai Haji Hidayat Nur Wahid MA, hadirin hadirat yang berbahagia, al-mukarramin, para sesepuh serta hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri peresmian Masjid Ma'had Al-Quds Litahfidil Quran ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang selalu taat melaksanakan ajarannya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Hadirin yang saya hormati, mengawali sambutan ini perkenankanlah saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur beserta masyarakat dan seluruh jajaran komponen Forkopimda Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Kiai Haji Hidayat Nur Wahid MA serta undangan yang lainnya, disertai ucapan terima kasih atas perkenannya telah hadir di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan kunjungan Bapak Wakil Ketua MPR RI dan seluruh jajarannya menjadi amal ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah kini masyarakat telah memiliki masjid yang representatif serta mulia. Semoga kehadiran masjid ini dapat meningkatkan gairah dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah, terutama di lingkungan wilayah Kecamatan Suganang ini. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, dalam ajaran Islam, masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Jika kita membuka sejarah Rasulullah dalam mendirikan masjid, tentu masjid banyak memiliki keutamaan. Di samping berbicara tentang strategi konsep keumatan, juga berbicara tentang konsep strategi bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik berdasarkan syariat Islam. Mengingat selama ini masjid bukan hanya berperan sebagai tempat beribadah semata,
melainkan juga sebagai pusat kegiatan umat Islam. Maka kita berharap masjid ini dapat memancarkan cahaya-cahaya Islam di wilayah Kecamatan Sumedang, khususnya umumnya di wilayah Kabupaten Cianjur. Tadi disampaikan oleh terdahulu bahwa ke depan akan menciptakan hafid-hafid. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan selamanya dalam rangka mewujudkan tatanan peradaban Islam khususnya di Kabupaten Cianjur. Masjid bisa saja menjadi pemersatu umat Islam dan menciptakan serta meningkatkan persaudaraan di antara umat Islam itu sendiri. Kita juga berharap agar kita bersama-sama dapat memakmurkan masjid ini dan menjadikannya sebagai pusat kebudayaan dan pengetahuan kajian ilmu-ilmu keislaman. Bukan hanya mendirikan saja, namun tanggung jawab besar bagi kita bersama adalah untuk memakmurkannya. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami berpesan kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Sugenang khususnya dan umumnya masyarakat Cianjur yang tentu hadir hari ini, untuk senantiasa marilah kita sama-sama memakmurkan masjid, memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat melalui keberadaan masjid. Niscaya masyarakat akan merasa lebih dingin dan tentram. Demikian barangkali beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Serta semoga pula kegiatan ini merupakan amal ibadah yang diridhoi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Bapak Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA kepada ayahanda tercinta. Dengan segala hormat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa kafaa billahi nasira. Wa huwa alladzi ba'athahu mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Hadirat al-mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat yang kami hormati, pimpinan dan keluarga besar daripada pesantren atau Ma'had Al-Quds li Tahfidzul Quran, Akhil Fadil Ustaz, kita sebut dengan doa Kiai Haji Ma'sum serta dengan seluruh para ustaz, para ustazah dan seluruh yang kemudian membesarkan pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Quds. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang telah secara langsung membantu pesantren Al-Quds ini, baik dengan wakaf tanahnya Bapak Haji Yanto dan Ibu, terima kasih Bapak. Juga Bapak Haji Syafruddin, Bapak Haji Doni Indratno yang telah mewakafkan untuk membangun masjid, terima kasih Bapak.
dan juga para pimpinan kita di kawasan Cianjur, Bapak Bupati dan yang mewakilinya dengan seluruh jajarannya, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Bapak dari Dandim, dari Kapolres, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat semuanya, dan tentu juga sahabat-sahabat daripada Ustadz Kiai Haji Maksum, yaitu para senior-senior dari Gontor yang sekarang hadir. Ada Bapak Haji Kiai Haji Zaini, ada Kiai Haji Musa Haris, ada Ketua Komas Bapak Kiai Haji Faik, dan rekan-rekan semuanya dari para senior alumni Gontor, yang artinya kalau tadi Bapak Kiai Haji Maksum sudah menyampaikan, beliau secara khusus dipesan dan diamanahkan oleh Kiai Haji guru kami semuanya, Kiai Haji Hasan Abdul Sahab, maka kehadiran daripada para senior yang membina pesantren dan atau menjadi tokoh di masyarakat, termasuk menjadi tokoh nasional seperti Pak Faik, ini artinya adalah dukungan dan restu bagi pesantren Al-Qudus dengan Kiai Haji Maksumnya untuk tumbuh besar menjadi pesantren yang diharapkan oleh para kiai dan para senior-seniornya. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang saya hormati, tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan seharusnya begitu. Karena pagi hari ini kita kembali bukan hanya merasakan, tapi betul-betul menghayati dan ikut menikmati salah satu daripada karunia Allah yang diberikan kepada warga di Cianjur melalui pesantren atau berdirinya Ma'had Pesantren Tahfidz Al-Quran Al-Qudus ini. Ini ada karunia yang sangat besar. Karena apa? Karena kalau kemudian ukurannya adalah dengan pembangunan manusia, maka ketika banyak orang orientasinya adalah membangun manusia, anak manusia, sumber daya manusia, tapi orientasinya adalah pembangunan dari sisi fisiknya saja, dari sisi intelektualismenya saja, tetapi kemudian melupakan hal yang sangat esensial, yang merupakan salah satu daripada jati diri bangsa Indonesia, sejarah bangsa Indonesia. Kenyataan bahwa kita bangsa Indonesia menjadikan sila pertama daripada Pancasila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah fakta bahwa sesungguhnya bab yang terkait dengan masalah religiusitas, yang terkait dengan spiritualisme, yang terkait dengan beragama, pembinaan beragama, menyiapkan sumber daya manusia beragama yang luhur adalah yang juga mestinya nomor satu. Tidaklah mungkin para founding fathers dan founding mothers, ini mohon maaf Buati dan yang mewakili, saya sering menyebut demikian karena kami di MPR salah satu tugasnya adalah sosialisasi 4 pilar MPR RI. Masih ada Pancasilanya dan seterusnya. Jadi ketika kemudian para founding fathers, founding mothers, pahlawan-pahlawan bangsa, bapak dan ibu bangsa dahulu menyepakati dasar negara kita adalah Pancasila. Sila pertamanya kok ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa sila pertamanya bukan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia? Kenapa sila pertamanya bukan persatuan di Indonesia? Kenapa sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa? Karena bagi mereka ketuhanan yang Maha Esa memang adalah nomor satu yang harus dipentingkan. Dan itulah yang memberkahi kehidupan semuanya. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, beragama yang baik, berkahlah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka persatuan Indonesia bukan hanya persatuan, tapi persatuan yang berkahi oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Esa. Kerakyatan yang dibina hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan menjadi berkah karena basisnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosial bisa Indonesia juga bisa terwujud dan menghadirkan berkah karena basisnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana kemudian yang penting ini bisa diwujudkan? Kalau kemudian semuanya dibangun hanya sekedar sekolah, hanya sekedar bangunan, hanya sekedar pintar menghafal kaidah-kaidah terkait dengan masalah sains, terkait dengan masalah sosiologi, tapi dikeringkan dari nilai-nilai agama, nilai religiusitas, dan kita Muslim tentu adalah nilai Islam. Dan inti daripada ajaran agama Islam adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada As-Sunnah. Karenanya memang kami sering mengkritik juga pernyataan Pak Menteri yang sekarang. Tidak penting hafalan, nanti dulu.
Kalau Anda tidak hafal siapa istri Anda, bisa diambil orang lain itu istri Anda. Kalau Anda tidak hafal nama anak-anak Anda, hilang itu anak Anda. Kalau Anda tidak hafal rumus matematika, nggak bisa Anda bikin Gojek. Menghafal penting. Memang tidak semuanya harus dihafal. Tetapi apalagi Al-Quran ya. Kalau Al-Quran nggak dihafal, terus gimana? Masuk ngarang Al-Quran. Hadis ya harus dihafal. Kalau nggak dihafal ya nanti riwayat bil makna itu muskilah. Menghafal Al-Quran adalah salah satu daripada bukan hanya tradisi umat Islam, tapi itu adalah salah satu daripada ajaran Rasulullah untuk menghadirkan manusia-manusia yang unggulan. Karena tadi saya sampaikan dalam hadisnya Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang paling baik dari Anda semuanya adalah yang mempelajari Al-Qur'an atau yang mengajarkan, yang mempelajarkan dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Mempelajari saja terbaik, mengajarkan saja terbaik, apalagi menghafalkan. Menghafalkan lebih baik daripada, karena menghafal itu adalah proses sesudah belajar dan mengajar. Nggak mungkin menghafal tanpa belajar, tanpa mengajar. Pasti kalau kita menghafal maka proses belajar dan mengajar itu dengan sendirinya berlaku. Karenanya dengan menghafalkan Al-Quran, sesungguhnya kita sedang menyiapkan generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik yang dibina oleh Al-Quran tidak mungkin menjadi generasi yang radikal, tidak mungkin menjadi generasi yang intoleran, tidak mungkin akan menjadi generasi yang penyebar kebencian. Karena penyebar kebencian, penyebar fitnah berarti justru melanggar ajaran Al-Quran. Yang melakukan tindakan radikalisme, terorisme, dan suka mengkafirkan, itu pasti juga tidak memahami Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Apalagi yang kemudian melecehkan agama, semakin tidak menghafalkan Al-Quran, tidak mengerti Al-Quran. Apalagi yang kemudian menghinakan para ulama, para kiai, para habaib, itu pasti tidak mengerti Al-Quran. Mereka yang menjadi liberalis, apalagi menjadi komunis, pasti mereka yang justru jauh daripada Al-Quran. Siapakah generasi yang menghafal? Siapakah generasi yang dicetak oleh Al-Quran? Tentu dalam konteks kita di pesantren, pastilah kita tahu bahwa yang terbaik adalah generasinya Rasulullah. Tsummaladina yalunahum, menjadi generasinya para sahabat, generasi para tabi'in. Di dalam konteks kita di Indonesia, kalau kita pelajari kembali tentang sejarah kemerdekaan Indonesia, kalau urunutannya adalah kepada hadirnya TNI melalui TRI, Tentara Rakyat Indonesia, ketika dibentuk pada tanggal 5 Oktober tahun 45, dibentuklah Tentara Rakyat Indonesia, maka yang menjadi komandan-komandan resimen pertamanya dulu adalah para kiai. Kiai Samiun diantaranya di Banten, dan bahkan yang sudah mengobarkan perlawanan untuk menghadirkan eksistensi Indonesia ketika waktu itu semua pejabat negara, presiden, perdana menteri sudah ditahan oleh Belanda, tinggallah Jenderal Sudirman. Beliau diminta untuk menyerah, beliau tidak mau menyerah. Beliau ingin tetap bergerilya memperjuangkan eksistensi daripada Indonesia merdeka. Sekalipun paru-paru beliau tinggal separuh, sekalipun beliau ditandu, tapi beliau tidak mau menyerah kepada penjajah Belanda, karena beliau ingin mengobarkan perlawanan, membuktikan eksistensi dari Indonesia. Dari mana beliau mempunyai keberanian semacam ini? Karena beliau adalah santri, beliau adalah guru, karena beliau adalah santri. Dan ketika kemudian beliau ditanya, Jenderal, bagaimana Anda bisa selamat dan kemudian karena bisa menyelamatkan eksistensi Indonesia, tidak ditangkap oleh Belanda? Padahal kan kalau logikanya kan gampang banget nangkep beliau. Udah ditandu, dan ditandu pasti tidak satu orang, pasti berapa orang. Pasti ketahuan, nggak mungkin melalui jalan-jalan yang tersembunyi, jalur khusus tidak mungkin. Tapi beliau selalu selamat. Apa jawab beliau? Ada 3 hal yang membuat saya diselamatkan oleh Allah SWT, dan karenanya tidak bisa ditangkap oleh penjajah Belanda. Pertama, saya selalu dalam posisi wudhu. Gantung wudhu kata orang Jawa. Posisi wudhu artinya adalah kalau beliau batal, wudhu lagi, batal, wudhu lagi. Dan itu adalah pengamalan daripada ayat Al-Quran yang menegaskan
innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah suka mencintai mereka-mereka yang selalu memperbaiki diri dengan taubat dan mereka-mereka yang selalu mensucikan diri dengan wudu. Dan kalau Allah mencintai, masa ya Allah membiarkan yang dicintai ditangkap sama musuh Allah? Ya mungkin, pasti dijaga. Yang kedua, kata beliau, saya selalu sholat tepat waktu. Dan sholat tepat waktu artinya adalah mengamalkan ajarannya Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan afdalu al-a'mali as-sholatu ala waktiha, amal yang terbaik adalah diantaranya sholat tepat waktu. Nah, kalau seorang hamba berupaya melakukan sesuatu yang terbaik, masuk sih Allah kemudian membiarkan hambanya kemudian disia-siakan, ditangkap oleh musuh Allah. Yang ketiga, saya selalu ikhlas. Memperjuangkan segala sesuatu saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya tidak mengharapkan apapun kecuali ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ikhlas itu adalah ihsan, maka kaidahnya juga adalah jelas, hal jazaul ihsani illa al ihsan. Dan selamatlah Indonesia. TNI, dan beliaulah yang nanti akan disuruh sebagai Panglima Besar TNI adalah Jenderal Sudirman. Jadi bahkan TNI kita pun yang menyelamatkan Indonesia ini juga adalah sosok-sosok yang disiplin, dicelup, dibina dan terbina dengan nilai-nilai Al-Quran. Demikianlah juga dengan tentu saja para kiai kita, para ajengan-ajengan kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kita mengobarkan resolusi jihad. Hadirlah kemudian Indonesia yang terselamatkan. Dari mana beliau? Pastilah karena Al-Quran. Demikian juga para politisi Islam, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Nasir, Ketua Fraksi Partai Masyumi. NKRI kita selamat, Bapak yang saya hormati, karena tampillah seorang politisi Muslim di Parlemen Republik Indonesia Serikat. Waktu itu, akhirnya agak sedikit cerita, NKRI itu sudah tidak ada, Bapak yang saya hormati. NKRI didirikan tanggal 18 Agustus tahun 45, tapi setelah itu diganggu oleh Belanda, dirubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat, dan itu menjadi paripurna ketika pada tanggal 27 Desember tahun 49 Belanda hanya mengakui Republik Indonesia Serikat, nggak ada NKRI. Dan Republik Indonesia Serikat artinya adalah Indonesia dibelah ke dalam 16 negara serikat. Presidennya ada, wakil presidennya, perdana menterinya ada, termasuk juga undang-undang dasarnya bukan lagi UUD 45, tapi UUD RIS. Saya sering bertanya kemana-mana, dan saya berikan hadiah umroh. Siapa bisa menceritakan bagaimana Indonesia kok menjadi NKRI kembali? Sekarang kan kita teriaknya selalu NKRI harga mati, betul kan? NKRI harga mati. Tapi bagaimana ceritanya NKRI harga mati? Karena NKRI sudah hilang. Dihilangkan oleh Belanda menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Ternyata saya khawatir di sini juga. Saya tanya deh di sini nggak apa-apa. Hadiahnya umroh, anak-anakku yang hafal Quran boleh. Siapa yang bisa menjawab, menyampaikan cerita tentang Indonesia kembali menjadi NKRI setelah sebelumnya menjadi RIS? Yang bisa menjawab di atas 80%, nggak perlu 100%, umroh dari Cianjur. Kalau benarnya hanya 60%, 50%, umrohnya dari Bir Ali. Kalau benarnya hanya sekitar 30%, umrohnya dari Jeddah. Kalau benarnya hanya sekitar 15%, umrohnya dari Tan'im. Nggak apa-apa, yang penting umroh kan ya. Perkara mikotnya itu kan faktor yang lain, yang penting adalah umroh. Silahkan jawab. Kalau benarnya di atas 80%, umroh dari Cianjur. Ini karena penting betul, NKRI itu sangat penting karenanya hadiahnya pun umroh gitu ya, nggak main-main ya. Tapi mohon maaf, ini terlalu banyak yang tidak tahu. Bahkan saya tanya ke rekan-rekan mahasiswa, pimpinan BEM, ke kampus, nggak juga paham. Dikira NKRI itu sudah taken for granted, seolah-olah sudah selesai turun dari langit terus jadi NKRI. Enggak. Indonesia pernah hilang, tidak menjadi NKRI, menjadi Republik Indonesia Serikat. Ada yang jawab, saya itu sampai 5 ya. 1, 2, anak-anak kita para penghafal Al-Quran mau umrah?
3, umrohnya mau, jawabnya nggak mau gitu ya. 3, 4. Rupanya sudah pada terlalu sering umroh sini, kurang tertarik dengan umrohnya. Kalau saya bilang kalau haji nanti ininya bagi yang mampu katanya. 4,5, 4/4. Ya udah pas ya, jadi saya sendiri yang akan umroh. Jadi NKRI itu baru menjadi NKRI kembali Om yang saya hormati mulai pada tanggal 17 Agustus tahun 50. Pada tanggal 27 Desember 49 NKRI dikubur sama Belanda menjadi Republik Indonesia Serikat. Nanti ada negeri Pasundan. Negeri Pasundan itu sendiri, dia bukan bagian dari dia negeri sendiri. Negeri Pasundan, ada negeri Sumatera Timur, ada negeri Madura, ada negeri Indonesia Timur. Nah, pada tanggal 27 Desember Belanda menyebut Indonesia yang diakui oleh Belanda bukan NKRI, tapi RIS. Republik Indonesia Serikat itu ibu kota Jakarta, tapi ada Republik Indonesia, ibu kotanya Yogyakarta. Nah, Undang-Undang Dasar juga dirubah. Nah, bagaimana menjadi NKRI kembali? Itulah peristiwanya pada tanggal 3 April tahun 50. Ini anak-anak santri juga penting untuk tahu ini. Karena yang dulu menyelamatkan NKRI itu adalah para ulama-ulama. Yang menyelamatkan NKRI juga ada para politisi-politisi muslim. Mereka lah yang menyelamatkan NKRI. Jadi jangan dibalik-balik, jadi seolah-olah umat Islam malah membahayakan NKRI. Umat Islam lah yang menyelamatkan NKRI. Jadi pada tanggal 3 April tahun 50 di Parlemen Republik Indonesia Serikat tampillah seorang ketua fraksi Partai Islam Partai Masyumi bernama Muhammad Natsir. Beliau semula dirayu untuk masuk ke kabinet RIS, beliau tidak mau. Beliau lebih memilih berada di luar kabinet, sendirian, nggak apa-apa oposisi. Berada di luar kabinet dan menyelamatkan Indonesia supaya kembali kepada cita-cita kemerdekaan menjadi NKRI. Dan pidato beliau sangat memukau karena memang mengembalikan kepada cita-cita negara, menyelesaikan masalah yang ada, sehingga kemudian Bung Hatta sebagai Perdana Menteri setuju, Bung Karno sebagai Presiden setuju, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 50 diproklamasikanlah Indonesia sebagai NKRI. Undang-Undang Dasar juga langsung dirubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 untuk kemudian ditetapkan kembali UUD 45 tahun 59 dan begitu seterusnya. Jadi saya menegaskan sekali lagi bahwa menghadirkan pesantren yang orientasinya adalah kepada menghafalkan Al-Quran, menghadirkan manusia yang berkeunggulan seperti yang Rasul tadi sampaikan. Insya Allah ini juga melanjutkan peran-peran daripada Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Hasyim As'ari, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Kahan Mudzakkir, bukan Kahan Mudzakkar, ini dua tokoh yang berbeda. Kiai Kahan Mudzakkir ini adalah tokoh dari Jogja, termasuk pahlawan bangsa yang membidani lahirnya Indonesia, dan termasuk tokoh politisi Islam Partai Masyumi, yaitu Muhammad Natsir. Nah, kita berharap bahwa dengan orientasi semacam ini menyambungkan sejarah, karena ketika pesantren dinamakan Al-Quds yang saya hormati, saya mohon juga tidak disalahpahami. Sekalipun saya belum dengar cerita langsung daripada Kiai Maksum tentang kenapa dinamakan Al-Quds, tapi saya sering kali ditanya oleh wartawan asing, Pak Hidayat, kenapa sih orang Indonesia begitu membela Palestina? Al-Quds ini kan pasti terkait dengan Masjid Al-Aqsa. Padahal imam orang Indonesia ngerti bahasa Arab. Kalau sampai ke Palestina malah bingung dia. Orang sana nggak ngerti bahasa Indonesia, orang Indonesia ngerti bahasa Arab. Saya bilang begini, mungkin inilah takdirnya orang Indonesia. Ketika dahulu Islam dikembangkan, disebarkan di Indonesia, salah satu daripada wali 9 adalah wali namanya Ja'far Shadiq. Beliau kemudian berdakwah di kota yang kemudian beliau sebut sebagai kota Kudus. Beliau bangun masjid, beliau beri nama Masjid Al-Aqsa. Itu semuanya ada di kota Kudus. Sekarang kita mengenal yang disebut sebagai sister city, gitu kan? Bandung sister city dengan Istanbul, Jakarta sister city dengan Rotterdam. Jadi rupanya dari dulu Wali Songo itu sudah menjadikan sister city-nya Al-Quds di Yerusalem, di Palestina sana adalah
dengan Indonesia. Karena Bapak Ibu sekalian boleh googling nih, boleh tanya ke Ustadz Google, Profesor Google, Syekh Google, Kiai Google, adakah kota Kudus ketiga di luar dari di Palestina dengan di Indonesia? Tidak ada. Hanya ada kota Kudus itu hanya ada dua, satu di Palestina, satu di Indonesia. Jadi Al-Qudus ini barangkali dimaksudkan untuk menegaskan kembali, menyegarkan kembali ingatan bahwa kita adalah bagian daripada umat Islam sedunia. Kita bagian daripada keunggulan-keunggulan, menghadirkan segala yang baik dan segala yang kebenaran itu. Terakhir tentu Bapak Ibu hormati, dengan pendekatan semacam ini maka sudah sangat sewajarnya bila kita semuanya dengan posisi yang kita miliki masing-masing membantu membesarkan pesantren yang sangat baik ini. Kalau kita lihat yang disampaikan oleh Pak Kiai Masum, luar biasa, visinya sangat kuat dan saya iri dengan beliau. Karena Kiai Hasan itu adalah guru saya ketika beliau baru pulang dari Mesir. Jadi ketika beliau baru pulang dari Mesir, beliau langsung ngajar generasi saya dengan Ustaz Musa Haris. Jadi ilmu yang pertama kali beliau berikan adalah pada generasi saya. Tapi beliau nggak pernah menasihati saya seperti nasihat pada beliau tadi itu. Kalau saya dinasihati oleh beliau seperti nasihat kepada Ustaz Maksum, mungkin saya bikin pesantren juga gitu. Nggak jadi ketua MPR, nggak jadi ketua MPR. Jadi mungkin ya beliau tahulah masing-masing kemana, ya sudahlah. Jadi apa yang disampaikan tadi, visi misinya sangat kokoh dan kuat, gitu ya. Jangka panjang juga sangat kokoh dan kuat. Saking kuatnya sampai semuanya harus bahasa Inggris itu. Get your future, gitu ya. Padahal nanti kalau karena Al-Quran mesti ditambah juga. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas misalnya, gitu ya. Atau fastabil khairat atau bertawon lebih bertakwa, gitu. Tapi itulah anak-anak muda kita yang semuanya penuh dengan vitalitas dan energi yang luar biasa. Generasi milenial, beliau termasuk generasi milenial. Kalau kami ini generasi kolonial katanya. Jadi dengan visi beliau luar biasa itu, dengan perkembangan dalam waktu 5 tahun perkembangannya sudah subhanallah, bukan sekedar 13 jadi 30. Tapi dari 16 sekarang sudah menjadi 100 berapa? 160, dari 16, 160 hanya dalam waktu 5 tahun, subhanallah. Karenanya kami harus sampaikan terima kasih kepada para wakif yang mewakilkan tanahnya, Pak Yanto dan Ibu yang mewakafkan untuk masjid, Bapak Safruddin dan Bapak Doni. Terima kasih Bapak Bupati dan seluruh para pejabat di tingkat kabupaten, Bapak Camat, Bapak Lurah, rekan-rekan dari TNI dan kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat. Terima kasih untuk bantuannya semuanya. Dan memang karena ini adalah bagian daripada Indonesia, pastilah pesantren akan mengikuti seluruh aturan yang ada di Indonesia. Gontor adalah bagian dari pesantren yang memerdekakan Indonesia, Bapak. Kalau Bapak datang ke Gontor dan kemudian ziarah ke makam para kiai di Gontor, di dekat kami punya satelit, bukan satelit sana. Itu mungkin dulu karena bangunan terluar, satelit itu ada masjid, di belakang masjid ada makam. Di makam di situ yang dimakamkan ada para kiai-kiai kami, termasuk juga para kiai-kiai kami, senior-senior kami yang ternyata mereka adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Mereka terlibat di dalam memerdekakan Indonesia, termasuk juga memerdekakan Indonesia dari penjajahan PKI. Mereka ketika mereka melakukan kudeta tahun 48 maupun tahun 65. Jadi karenanya pesantren ini adalah pesantren yang insya Allah semuanya adalah baik dan untuk kebaikan. Karenanya menjadi sangat sewajarnya bila siapapun kita bisa memberikan bantuannya untuk tumbuh kembang dan kokoh kuatnya pesantren ini, apakah melalui jalur administrasi untuk menyelesaikan seluruh urusan-urusan terkait dengan masalah pencatatan, pendaftaran, status wakaf, status pesantren, maupun juga untuk kemudian nanti kaitannya dengan tindak lanjut daripada anak-anak kita, karena tentu mereka tidak hanya disiapkan untuk hanya penghafal Al-Quran dan kemudian tidak jelas melanjutkan pendidikannya kemana, pastilah kemudian ada kaitan dengan ijazahnya, ujian-ujiannya. Saya mohon titip Pak Bupati, Pak Camat dan tokoh-tokoh semuanya agar pesantren kita misi, saya kira tempatnya ini pun juga luar biasa gitu ya, tidak jauh dari jalan besar, di kawasan yang amat sangat dekat dengan kawasan yang amat sangat menjadi rujukan daripada para turis sedunia. Jadi amat sangat luar biasa kalau di sini juga berdirilah sebuah monumen yang luar biasa untuk membesarkan nama Cianjur, nama Jawa Barat, nama umat Islam di Indonesia menjadi rujukan untuk masyarakat di tingkat internasional. Barakallahu fikum wa
Allahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon rahmat dan ridho serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Masjid Pusaka Ma'had Al-Quds di Tahfidzul Quran secara resmi diresmikan melalui penandatanganan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kabul. Ini barusan dia mengangguk-angguk, jadi saya terharu luar biasa. Tidak pernah minta pulang, tidak pernah menangis selama hampir 1 tahun di sini. Mari sama-sama Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita pusatkan hati nurani kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita lapangkan pikiran dan akal kita untuk bergantung kepada Allah As-Samad. Kita angkat kedua tangan, kita hadapkan muka kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa ini. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anzilna musalam mubarakah wa anta khairu munzilin. Anzil alaina rizqan tayyiban halalan mubarakan minas sama. Anzil alaina rizqan tayyiban mubarakan halalan minas sama libina'i hadzal ma'ad wa litahfidzi qur'anika ya Allah fi hadzal ma'ad. Allahumma firlana waghfir dzunubana waghfir dzunuba qaumina waghfir dzunuba auladina fa innaka khairul ghafirin. Allahumma tub alaina wa tub ala qaumina wa tub ala auladina fa innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sunn wa ma'qul wa salahi salim zahiran wa batinan dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa li ahbabina wa li ma'hadina hadha ila talabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir wa li qada'i hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir hajatuna ilaika katsir ya Allah wa anta alimun biha bawasir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim. Illahil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sahil umurana ya Allah wa umur usratina wa umur tarbiyati auladina wa umur hadzal mahad al-quds bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna ya Allah min afatid dunya wa min azabil akhirah. Allahumma aksir khairana, Allahumma aksir khairana, Allahumma aksir khairana wa barik lana fima razaqtana wa qani'na bima ataitana waj'alna minasy syakirin waj'alna minan najihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memohon ridho, inayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala, maka pembangunan atau maka masjid Pusaka Al-Quds ini dengan pemotongan kita ini dinyatakan secara resmi dipergunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Anak sekalian, mendoakan untuk masjid kita, untuk pesantren kita, untuk guru-guru kita, untuk para ustaz-ustaz kita, untuk mereka yang sudah mewakafkan untuk masjid ini, untuk pesantren, untuk para kiai dan tokoh yang telah mendoakan kita semuanya, untuk para pimpinan di Cianjur yang telah membantu kita semuanya, untuk seluruh umat Islam dan muslim-muslimat yang telah membantu kita semuanya. Mari kita sama berdoa dengan dimulai membaca umul kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وعلى أساتذتنا وعلى معهدنا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم بارك لنا وبارك معهدنا وبارك أساتذتنا وبارك طلابنا وبارك طالباتنا وبارك جميع منسوبي هذا المعهد وبارك جميع من نصر هذا المعهد وجميع من أيد هذا المعهد اللهم وبارك كل من في بركاتهم صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ربنا لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا وأمور معهدنا وأمور أساتذتنا وأمور محفظينا وأمور تلاميذنا بما في رضاك والجنة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن خاصة القرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعل تلاوته لنا آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون لهذا المعهد ولكل من ساند هذا المعهد ولكل من في هذا المعهد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون لنا جميعا ولهذا المعهد ولأهل هذا المعهد ولمن نصر هذا المعهد وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Udaranya luar biasa ya, Masya Allah, masih serasa di Eropa ini, serasa di Mekah kemarin begini dingin-dingin. Say